Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 24 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Adakah buku atau kitab raksasa? Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 21 ayat 24 sampai dengan ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak akan memuat semua kitab harus ditulis itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami ingin belajar jikalau ada banyak hal yang kami tidak pahami, karena kami memahami seluruh karya dan perbuatan Allah tidak mungkin bisa dicatat ataupun ditulis pada zaman terdahulu secara sepenuh-penuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Adakah buku raksasa? Adakah kitab yang paling banyak jumlahnya, yang paling tebal, yang paling kemudian berseri-seri, mungkin jumlahnya sampai ribuan atau puluhan ribu seri? Saya tidak pernah melihat buku apa yang sesungguhnya yang paling tebal. Saya punya pelajaran waktu sekolah teologi itu ada namanya itu sebuah penafsiran Alkitab. Itu jumlahnya waktu tangan itu diperpanjang, jangkauan tangan kiri dan kanan, ternyata itu bukunya, deretan bukunya itu jauh lebih panjang daripada jangkauan tangan saya ketika direntangkan. Itu sudah buku yang sangat luar biasa. Penafsiran Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tetapi Alkitab hanya dicatat di dalam 66 kitab, 39 perjanjian lama dan 20 kitab perjanjian baru. Sewaktu kita akan mempelajari firman Tuhan, lalu ada banyak pertanyaan yang kita tidak bisa menemukan dan kita tidak bisa mendapatkan jawabannya. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan berkata, dialah murid Rasul Yohanes yang menulis kitab Yohanes, yang memberi kesaksian tentang semuanya itu, yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Sahabat seperjalanan, ada sebuah lagu, jikalau pohon itu adalah penanya dan laut itu adalah tintanya, maka tidak bisa menuliskan tentang berapa besar dan agungnya seluruh karya dan kasih Tuhan untuk setiap hidup manusia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang diperbuat oleh Allah, apa yang menjadi rahasia Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, sesungguhnya Alkitab itu tidak bisa memuat semuanya tersebut. Kalau kita mempelajari tentang kehidupan Yesus, catatan di dalam Alkitab sampai 12 tahun. Kemudian kita melihat kehidupan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya 3,5 tahun terakhir. Lalu kita bertanya, dari umur 12 sampai 30 tahun, mengapa tidak ada catatannya di dalam Alkitab? Itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Masih banyak hal-hal yang lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes 21 ayat yang ke-25. Lalu apa yang dicatat di dalam Alkitab? Apa yang ditulis di dalam Alkitab? Tentu adalah hal-hal yang paling mendasar, hal-hal yang paling prioritas. Kita melihat dari kitab Kejadian, kejatuhan manusia. Sebelum kejatuhan, Tuhan menciptakan sedemikian agung mulia dan sedemikian luar biasa ciptaan Tuhan yang sedemikian indah. Lalu manusia jatuh di dalam dosa. Proses kejatuhan kemudian dimulai dengan janji Allah. Allah akan menghukum ular dan kita akan mengalami kesusahan dari kejatuhan dalam dosa. Dan kita terputus hubungan dari Tuhan. Lalu seluruh catatan dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, semua bercerita tentang akan datang seorang penebus, akan datang seorang raja, akan datang seorang juru selamat yang bernama Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Rangkaian itulah ya peristiwa yang sangat paling penting. Jadi bagaimana berkat keselamatan Allah janjikan setelah Yesus datang ke dalam dunia yang dikabarkan juga oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Kemudian juga itu tugas kita setelah Yesus naik ke surga mengabarkan
tentang Kristus yang disebut dengan Kit Injil, kabar baik, kabar keselamatan sampai kepada akhir zaman. Tema paling utama daripada seluruh Alkitab adalah keselamatan di dalam Kristus. Tema yang kedua dari sekian banyak tema yaitu tentang kebaikan Allah, tentang kasih Allah, tentang penyertaan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan. Maka itu tema kedua, Tuhan mengasihi. Temanya semua berbicara tentang Allah mencintai kita, Allah mengasihi kita. Itu temanya tentang kasih, bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, bagaimana Tuhan menolong melepaskan setiap anak-anaknya dari berbagai macam ancaman, tekanan. Jadi Tuhan yang menolong dalam kasih-Nya. Tapi di bagian yang lain seluruh Alkitab berbicara tentang bagaimana Tuhan menghukum. Kasih-Nya tentu lebih tinggi daripada hukuman Tuhan. Tapi catatan Tuhan menghukum, Tuhan memperingatkan, Tuhan memukul. Tuhan di dalam proses mendidik. Maka dilakukanlah hukuman Tuhan demi hukuman Tuhan. Bagaimana Sodom dan Gomora dihukum Tuhan. Bagaimana zaman Nuh, air bah itu menghukum manusia. Dan kemudian hukuman-hukuman berikut tatkala orang kemudian mencoba untuk membangun sebuah menara yang sampai tingginya ke langit. Kemudian Tuhan rubuhkan, Tuhan cerai beraikan manusia. Di atas kasih ada hukuman Tuhan, ada penegakan kebenaran Allah. Yang itu diceritakan sampai kepada akhir zaman nanti. Orang-orang yang telah menjadi milik Kristus akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang menolak, yang hidup di luar Tuhan, akan masuk ke dalam sebuah perapian yang menyala-nyala. Di sanalah terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Itu bagian seluruhnya. Tetapi hal-hal yang lebih rincinya di dalam Alkitab tidak dijelaskan. Karena kalau itu dijelaskan, Alkitab mengatakan, kalaupun seluruh perbuatan Tuhan yang luar biasa itu dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi kalau ada hal-hal pertanyaan yang kita tidak mendapatkan jawabannya, bukan Tuhan tidak memberikan jawaban, tapi memang kitab yang kita baca itu tidak bisa mewakili sepenuhnya rangkaian dari seluruh kebaikan Allah dan rangkaian sebuah peristiwa yang ada terjadi di masa terdahulu, sekarang sampai kepada yang akan datang. Ya, apa yang kita pelajari dari semuanya ini? Ingatlah bahwa selain ada kitab yang demikian raksasa besar yang tidak mungkin dituliskan, kita punya kitab hidup masing-masing. Biarlah kitab hidup kita masing-masing, kehidupan kita masing-masing, itu bercerita juga tentang bagaimana kita mensyukuri kebaikan Allah, bagaimana kita hidup di dalam kasih Allah, dan bagaimana hidup kita itu menjauhkan dari semua perbuatan buruk. Agar hukuman Tuhan itu tidak terjadi kepada kita. Tapi berkat dan kasih-Nya itulah yang dilimpahkan kepada kita. Karena kita taat kepada Allah. Karena kita berjalan dengan Allah. Karena kita meminta ampun, meminta pengampunan dosa tatkala kita berbuat salah. Dan berjuang untuk memperbaiki hidup. Semakin hari semakin benar. Dan sesuai dengan kehendak Allah. Kasih Allah, mujizat Allah, kebaikan Allah. Tidak ada buku yang bisa menampungnya. Tetapi mari kita berjuang agar seluruh catatan dalam buku kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.